Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Agustina Ambar Pertiwi MPD, pada mata kuliah Biostatistika dan Statistik in Education. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita memasuki pertemuan yang ketiga. Adapun topik yang akan kita kaji hari ini adalah pengumpulan data penelitian. Sebelum memulai perkuliahan, silakan untuk berdoa dulu agar apa yang dipelajari hari ini dapat diterima dengan baik dan dapat berguna di kemudian hari. Jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir yang sudah tersedia di deskripsi grup WA. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, setelah kalian mempelajari materi perkuliahan hari ini, kalian mampu mendeskripsikan apa itu pengertian data. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan, kalian mampu mengklasifikasikan apa saja macam-macam data penelitian. Lalu yang ketiga, kalian memahami bagaimana sih pengumpulan data, dan yang terakhir, apa saja instrumen pengumpulan data penelitian. Sebelum kita belajar pengumpulan data, kalian harus tahu dulu data itu apa sih? Data berasal dari kata datum yang artinya fakta atau bahan-bahan keterangan. Keterangan yang dimaksud di sini adalah suatu hal berupa fakta yang dapat digambarkan dengan angka, simbol, kode, ataupun yang lainnya. Data dapat didefinisikan sebagai kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Dapat berupa angka, lambang, ataupun sifat. Atau secara simpelnya, data adalah ukuran variabel yang diperoleh dengan cara mengukur nilai variabel yang berada dalam sampel atau populasi penelitian. Demikian halnya dengan variabel, data juga dikelompokkan menjadi beberapa hal berdasarkan klasifikasinya. Data diklasifikasikan berdasarkan jenis, sifat, sumber, cara pengumpulan data, dan skala. Ketika kalian membaca di referensi lain, mungkin kalian akan menemukan penggolongan data selain dari yang Ibu tuliskan di slide ini. Silakan sambil diamati peta konsep yang ada di slide ini. Penggolongan data berdasarkan jenis, sifat, sumber, skala, dan cara pengumpulan. Berdasarkan jenis, data digolongkan atau diklasifikasikan menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Berdasarkan sifat, data dikelompokkan menjadi data dikotomi, data diskrit, dan data kontinum. Berdasarkan sumber, data dikelompokkan menjadi data intern atau internal dan data ekstern atau eksternal. Berdasarkan skala, data dikelompokkan menjadi data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Dan yang terakhir, berdasarkan cara pengumpulannya, data dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Yang pertama, penggolongan data berdasarkan jenis. Terbagi menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Sudah tahu ya, data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik. Hasilnya berupa angka, datanya berbentuk angka. Contohnya di sini hasil belajar siswa berupa nilai. Sedangkan data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Contohnya hasil wawancara dengan responden atau datanya berbentuk naratif atau deskriptif. Data kuantitatif ini dibedakan lagi menjadi data interval dan rasio, sedangkan data kualitatif dibedakan menjadi data nominal dan data ordinal. Untuk data interval dan rasio, data nominal dan ordinal akan kita pelajari di slide berikutnya. Penggolongan data berdasarkan sifat terbagi menjadi 3, yaitu data dikotomi, data diskrit, dan data kontinum.
Data dikotomi bersifat pilah satu sama lain, di mana pengukurannya dilakukan dengan menggunakan angka label. Jadi di sini angka hanya sebagai label, tidak digunakan untuk menunjukkan jumlah sesuatu. Contohnya jenis kelamin, ini bisa kita berikan label 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Kemudian untuk suku, 1 Jawa, 2 Banjar, 3 Madura, dan seterusnya. Kemudian data diskrit. Data diskrit ini pengukuran pengumpulan datanya dilakukan dengan cara membilang, di mana ukuran satuannya utuh, tidak berupa pecahan. Contohnya jumlah anak, jumlah penduduk, jumlah provinsi, dan lain-lain. Untuk jumlah anak, misalnya dalam satu keluarga memiliki anak sebanyak 3. Tidak mungkin ya dalam satu keluarga memiliki anak sejumlah 3,5. Atau jumlah penduduknya 1000,5, tidak ada. Pasti angkanya berupa angka bulat. Itu adalah data diskrit. Kemudian yang terakhir data kontinum. Data kontinum ini pengukuran pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mengukur dengan alat ukur menggunakan skala tertentu. Karena ini menggunakan alat ukur dengan menggunakan skala tertentu, maka datanya bisa berbentuk bilangan pecahan. Contohnya berat. Berat badan 50,5, tinggi badan 162,3, suhu 36,2, dan lain-lain. Jadi jelas ya bedanya di sini. Kalau dikotomi ini datanya bersifat pilah satu sama lain, dia menggunakan angka, tapi angka ini hanya label, tidak menunjukkan satuan, dia hanya menjadi label semacam kategorik. Kemudian untuk data diskrit, ini datanya dalam bentuk bilangan utuh, seperti jumlah anak, jumlah penduduk. Sedangkan untuk data kontinum, ini datanya berupa bilangan pecahan, karena diperoleh dengan mengukur menggunakan alat ukur yang menggunakan skala tertentu. Selanjutnya, penggolongan data berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, data digolongkan menjadi 2. Ada data intern atau internal dan data ekstern atau eksternal. Kalau data intern ini dikumpulkan dari lembaga sendiri atau diperoleh dari sumber utama, dikumpulkan langsung oleh peneliti. Contohnya, kalau kalian penelitian di sekolah, maka kalian mendapatkan data-data dari sekolah seperti jumlah siswa, kemudian fasilitas atau sarana-prasarana yang ada di sekolah. Nah, itu namanya data internal. Kemudian yang kedua ada data ekstern atau eksternal. Data ini dikumpulkan dari luar lembaga atau diperoleh dari orang kedua atau data yang telah diolah dalam bentuk tabel, diagram, dan lain-lain. Misalnya, kalian meneliti tentang populasi atau sensus penduduk. Kalian mendapatkan datanya dari Badan Statistik. Kalian mendapatkan datanya dari lembaga lain, bukan dari misalnya desa yang kalian teliti. Maka ketika kalian mendapatkan data dari luar instansi, itu adalah data eksternal. Biasanya data yang diperoleh dari lembaga lain ini sudah dalam bentuk tabel ataupun diagram grafik. Jadi sudah matang datanya. Kalau yang data internal ini biasanya dia masih berupa data mentah. Berikutnya penggolongan data berdasarkan cara pengumpulannya. Dibedakan menjadi 2. Ada data primer dan ada data sekunder. Jadi ini nanti kalau deskripsi ada di bab 3, ada bagian sumber data, nanti ada pilihannya, ada data primer dan data sekunder. Jadi kalau yang namanya data primer itu, datanya dikumpulkan sendiri oleh si peneliti. Sedangkan kalau data sekunder, datanya itu diperoleh peneliti dari orang lain atau lembaga lain, dari tangan kedua, seperti itu. Untuk data primer, contohnya misalnya kalau dalam penelitian di sekolah, seperti data hasil belajar siswa, datanya biasanya berupa nilai, itu diminta dari guru langsung yang mengumpulkan atau peneliti langsung yang mengumpulkan, tapi masih dalam instansi sendiri ya, bukan di luar instansi. Sedangkan kalau yang data sekunder, ini datanya diperoleh di luar instansi. Yang mengumpulkan bukan peneliti sendiri. Ini mirip dengan yang tadi, data eksternal dan data internal. Intinya kalau data sekunder itu bukan dikumpulkan langsung oleh peneliti, biasanya dia diperoleh dari tangan kedua atau lembaga lain. Di sini contohnya data penghasilan penduduk yang dikumpulkan oleh Biro Pusat Statistik. Kemudian data partisipasi pendidikan
yang dikumpulkan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Depdiknas. Kalau misalnya mau ngambil data primer dari data penghasilan penduduk, bisa nggak, Bu? Bisa, nanti kamu dapatnya data primer, tapi kamu mintanya tidak ke Biro Pusat Statistik, tetapi kalian langsung ke lapangan, survei, wawancara ke penduduk, nanya penghasilannya berapa, seperti itu. Selanjutnya, penggolongan data berdasarkan skala. Ini mirip dengan penggolongan variabel ya. Jadi nanti bisa sambil dicek lagi materi minggu lalu. Penggolongan data berdasarkan skala terbagi menjadi 4. Ada data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Dalam statistika sangat penting untuk memahami perbedaan di antara keempat data ini. Karena ketika kita mengenali jenis datanya, apakah dia nominal, ordinal, interval, ataupun rasio, maka kita juga bisa menentukan nanti jenis statistik yang digunakan statistik yang bagaimana. Oke, untuk data berdasarkan skala, yang pertama data nominal, ini diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Cirinya, posisi datanya setara, tidak bisa dilakukan operasi matematika, dan data ini termasuk data kualitatif. Contohnya agama. Agama digolongkan menjadi 1 Islam, 2 Kristen, 3 Hindu. Angka 1, 2, 3 di sini hanya simbol atau kategori atau label, tidak bisa dijumlahkan. 1 tambah 2 tambah 3 tidak bisa ya, karena angka di sini hanya sebuah simbol. Kemudian yang kedua, data ordinal. Data ordinal ini sama, dia juga diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi bedanya dengan data nominal, di data ordinal ini ada hubungan. Kemudian posisi datanya tidak setara atau bertingkat, dan sama-sama tidak bisa dilakukan operasi matematika. Juga data ordinal ini termasuk data kualitatif. Contohnya yang pertama, kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini bisa kita buat skala berjenjang atau skala bertingkat ya dengan data ordinal ini. Kepuasan kerja menjadi misalnya 5, sangat puas, 4, puas, 3, tidak puas, 2, sangat tidak puas, kemudian 1, tidak puas sama sekali. Pokoknya dia sifatnya berjenjang dan bertingkat. Untuk level pendidikan, bisa. Misalnya yang pertama, angka 1 perguruan tinggi, angka 2 SMA, angka 3 SMP, angka 4 SD, angka 5 TK, angka 6 PAUD. Pokoknya kalau ordinal ini dia sifatnya bertingkat, berurutan, berjenjang. Bisa dipahami ya? Perbedaan antara data nominal dan ordinal. Mereka sama-sama data kualitatif, sama-sama bentuknya kategorisasi atau label, sama-sama tidak bisa dilakukan operasi matematika. Bedanya kalau yang nominal, dia posisi datanya setara, sedangkan untuk data ordinal, dia posisi datanya tidak setara atau berjenjang atau bertingkat. Berikutnya, penggolongan data berdasarkan skala data interval. Data interval ini diperoleh dengan cara pengukuran di mana jaraknya sama dan tidak mempunyai titik nol absolut atau titik nol mutlak. Cirinya tidak ada kategorisasi, bisa dilakukan operasi matematika dan menunjukkan urutan. Jadi kalau data interval ini, dia berupa angka, tetapi angkanya ini benar-benar angka yang bisa dilakukan operasi matematika, bukan hanya sekedar label atau kategorisasi seperti pada data nominal dan data ordinal. Data interval ini termasuk data kuantitatif. Contohnya yang pertama ada data hasil belajar, di situ ada angka 4 sampai 6 sama dengan 2, 7 sampai 9 sama dengan 5. Ini maksudnya hasil belajar siswa yang memiliki nilai 4 sampai 6 ini ada 2 orang. Kemudian yang memiliki nilai 7 sampai 9 ada 5 orang. Maka dapat dijumlahkan bahwa total siswanya adalah 7. Kemudian yang kedua, data 0
di data interval ini masih memiliki nilai. Contohnya suhu. Suhu 0 derajat Celcius itu masih ada nilainya. Kok bisa? Ya bisa aja, coba dikonversi. Suhu 0 derajat Celcius ternyata ketika kita konversi menjadi derajat Fahrenheit, dia sebesar 32 derajat. Dan ketika kita konversi ke dalam derajat Kelvin, ternyata 0 derajat Celcius itu adalah sama dengan 273,15 derajat Kelvin. Jadi 0 di data interval ini masih ada nilainya. Selanjutnya, data rasio. Data rasio ini juga diperoleh dengan cara pengukuran, jaraknya sama, tetapi dia memiliki nilai absolut. Jadi sama ya dengan data interval, sama-sama diperoleh dengan cara pengukuran, kemudian jaraknya sama, kemudian sama-sama merupakan data kuantitatif, tetapi bedanya data rasio ini memiliki titik nol absolut atau titik nol mutlak. Dia juga tidak ada kategorisasi, bisa dilakukan operasi matematika, dan menunjukkan angka sesungguhnya, bukan labeling seperti pada data nominal dan data ordinal. Contohnya, nol mutlak. Nol mutlak di data rasio ini maksudnya seperti ini. Ketika sebuah benda itu beratnya 0 kilo, berarti memang tidak ada beratnya sama sekali. Berat 0 kilo di sini sama beratnya dengan 0 ton, 0 ons, dan sebagainya. Kalau di data interval tadi, 0 derajat Celcius itu masih ada nilainya. Ternyata 0 derajat Celcius itu 32 derajat Fahrenheit dan 273,15 derajat Kelvin. Tapi kalau di data rasio berat 0 kilo yaitu sama aja dengan 0 ton, 0 ons, dan lain-lain. Kemudian di rasio masih berkaitan dengan berat. Ketika sebuah pengukuran ada 2 karung beras, kemudian ditimbang, diperoleh karung beras yang pertama ini beratnya 5 kilo dan yang kedua 10 kilo. Maka total berat karung semuanya adalah 5 tambah 10 berarti sama dengan 15. Ya, bisa dilakukan operasi matematika. Selanjutnya, penggolongan data berdasarkan bentuk angka. Terdiri dari data tunggal dan data kelompok. Kalau data tunggal, masing-masing angkanya merupakan satu unit. Sedangkan kalau data kelompok, datanya setiap unitnya terdiri dari sekelompok angka atau dalam bentuk interval. Contohnya ini ya, di tabel yang pertama yang sebelah kiri, ini adalah nilai atau hasil belajar siswa per individu. Siswa nomor 1 M. Rijani nilainya 90, kemudian Rusita Dewi 90, Anida Karamah 80, dan seterusnya. Lalu contoh yang kedua di sebelah kanan, ini adalah tabel isinya nilai UAS, kemudian ada F ini frekuensi. Di tabel nilai UAS-nya ada data interval, dari interval 21 sampai 25 frekuensinya ada 9, artinya siswa yang memiliki nilai pada interval 21 sampai 25 ada 9 orang. Artinya 9 orang ini nilainya bisa saja 21, 22, ada yang 23, ada yang 24, ada yang 25. Yang jelas berada dalam kisaran interval antara 21 sampai 25. Begitu pula pada kelas interval yang kedua, 26 sampai 30 ini frekuensinya ada 3 orang, artinya ada 3 orang yang memiliki nilai yang berada dalam interval 26 sampai 30. Bisa saja nilainya 27, 28, 29 ataupun 30. Yang jelas berada dalam interval ini. Jadi seperti itu ya, kalau data tunggal ini berdiri sendiri, individual, tapi kalau yang data kelompok ini dia datanya dikelompokkan. Data beberapa orang dikelompokkan menjadi satu, seperti itu. Kemudian yang perlu diingat, jarak antar kelas interval ini harus sama. Pada kelas interval yang pertama dari 21 sampai 25 jaraknya harus sama juga dari sama dengan kelas interval yang kedua 26 sampai 30. Gimana cara menghitungnya? 21 sampai 25 maka kita hitung 21, 22, 23, 24, 25. Maka jaraknya adalah 5. Kemudian kita cek apakah benar sama jaraknya pada kelas interval yang kedua 26 sampai 30. 26, 27, 28, 29, 30. 5. Jadi ini yang harus diingat ya, ketika kita membuat kelas interval, maka jaraknya harus sama.
Dalam pengumpulan data penelitian ada prinsip-prinsip yang harus kita anut. Yang pertama, lengkap, tepat, dan benar. Lengkap artinya data yang kita ambil harus lengkap, jangan hanya sebagian, tetapi seluruh data sesuai dengan apa yang kita perlukan, sesuai dengan fokus penelitian ataupun tujuan penelitian. Kemudian harus tepat. Jenis data yang diambil apa, kemudian waktu pengumpulannya apa, relevansinya apa, dan instrumennya apa. Ini juga harus valid ya. Kemudian benar, dijamin kesahihannya, sumbernya harus kompeten. Kalau misalnya penelitian kualitatif dengan metode wawancara mewawancarai orang, maka orang yang diwawancarai itu harus orang yang tepat, dalam artian seperti ini. Misalnya kalian ingin bertanya tentang sarana prasarana di sekolah, maka orang yang harus kalian wawancarai ya kepala sekolah di bagian sarpras atau bagian tata usaha. Jangan kalian mewawancarai cleaning service atau ibu-ibu kantin, kan bukan orang yang kompeten. Maka kalau kalian melakukan hal yang seperti itu, data yang kalian dapatkan itu tidak sahih atau tidak betul. Resikonya ya kalian harus turun ke lapangan kembali untuk mengambil data ulang. Kemudian bentuk pelaksanaan kegiatan pengumpulan data ini ada beberapa ya. Ada observasi, wawancara, angket atau kuesioner, kemudian studi dokumenter, ada tes. Ini bisa dilakukan secara keseluruhan atau hanya beberapa saja, tergantung jenis penelitian kalian. Apakah penelitiannya kualitatif, kuantitatif, atau mixed method? Mixed method itu kuanti dan kualitatif. Dalam pengumpulan data penelitian kuantitatif dan kualitatif terdapat perbedaan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, kalau data kualitatif itu bentuknya bukan angka atau berbentuk narasi, sedangkan data kuantitatif berbentuk angka. Maka, pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan tanpa melakukan pengukuran, tetapi dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan juga teknik pengumpulan data kualitatif lainnya sesuai dengan jenis data apa yang akan dikumpulkan. Jika data kualitatif, pengumpulan datanya dilakukan dengan tanpa pengukuran, beda halnya dengan data penelitian kuantitatif, pengumpulan datanya dilakukan dengan melakukan pengukuran atau membandingkan sesuatu yang diukur dengan alat ukur, di mana alat ukurnya menerapkan bilangan menurut aturan tertentu. Misalnya di sini ada contoh penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur panjang sesuatu. Satuannya bisa senti, bisa inci, bisa meter. Bisa dilihat ya, misalnya kita mau mengukur panjang pulpen. Di sini terlihat jelas bahwa panjang pulpen ini menunjuk pada angka 14 cm. Maka diperoleh data bahwa panjang pulpen sebesar 14 cm. Ketika kita melakukan pengumpulan data, misalnya berupa tes ataupun berupa kuesioner, kita harus memiliki yang namanya rubrik. Rubrik itu isinya aturan scoring atau pedoman kunci jawaban. Ini contoh aturan scoring. Yang pertama, ketika mengukur variabel prestasi belajar dengan butir tes, maka aturan scoringnya bila benar diberi skor 1, jika salah diberi skor 0. Kemudian ketika mengukur variabel jenis kelamin, jika laki-laki diberi skor 1, jika perempuan diberi skor 0. Ingat, untuk variabel jenis kelamin, ini angkanya hanya bersifat label, bukan untuk dilakukan operasi matematika. Jangan salah ya, kalau yang prestasi belajar tadi, dia bisa dilakukan operasi matematika. Kemudian, untuk variabel suku bangsa ini juga menggunakan labeling 1 Jawa, 2 Batak, 3 Sunda, dan lain-lain. Agama juga demikian. Kemudian untuk variabel kualitas buku teks ini juga menggunakan angka, tapi ingat untuk variabel kualitas buku teks dengan menggunakan skala bertingkat ini juga tidak dapat dilakukan operasi matematika karena angkanya hanya labeling juga. Kemudian untuk variabel sikap terhadap profesi guru ini juga demikian sama ya, menggunakan skala bertingkat dari sangat setuju, setuju, ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jadi ada kriteria penilaiannya. Kita harus bikin dulu aturan scoringnya seperti apa. Jangan asal-asalan bikin instrumen penelitian, kemudian ketika sudah turun ke lapangan, sudah ada datanya,
bingung ngolahnya karena nggak punya aturan scoringnya. Pedoman penentuan aturan pengukuran. Perlu diingat, jika datanya berupa variabel nominal, maka skor yang diberikan hanya label. Jadi tidak memiliki skala peringkat dan tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya seperti jenis kelamin, labelnya 1 laki-laki, 2 perempuan, seperti tadi ya. Kemudian yang kedua, pilihan yang disediakan harus membagi habis semua kemungkinan. Contohnya, di sini Bu berikan contoh skor variabel suku bangsa di desa A. Sebelum kalian membuat aturan scoringnya, kalian harus observasi dulu di desa A itu agamanya apa aja. Misalnya ada 5 agama, maka 5 agama itu harus kalian buat aturan scoringnya. 1 suku Banjar, 2 suku Jawa, 3 Madura, 4 suku Sunda, dan 5 suku Batak. Jangan sampai tidak ada pilihan suku. Misalnya seharusnya di desa A itu ada suku Batak, tetapi kalian tidak membuat aturan scoringnya ada suku Batak. Jadi tidak boleh. Aturan scoring harus membagi habis semua kemungkinan. Kemudian yang ketiga, jika data merupakan variabel ordinal, maka pilihan yang disediakan harus mempunyai tingkatan, harus bertingkat. Contohnya sangat setuju. Kemudian ada tingkatan lagi setuju, lalu ada tingkatan lagi tidak setuju, dan ada tingkatan lagi sangat tidak setuju. Harus lengkap. Biasanya kalau ini terdiri dari 4 skala atau 5 skala. Ini namanya menggunakan skala Likert. Mungkin kalian pernah mendengar atau pernah mengetahui, kalau kalian pernah ngisi angket atau kuesioner, sering kalian menemukan orang menggunakan skala Likert. Kemudian yang terakhir, jika data berupa data interval, maka skor antar pilihan harus mempunyai interval yang sama. Tadi sudah Ibu contohkan ya di data berdasarkan bentuknya tadi. Contohnya 4, 3, 2, 1, 0 mempunyai interval yang sama yaitu 1. Kemudian angka pada interval 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15 mempunyai interval atau jarak yang sama yaitu 5. Ini contoh pengukuran dan pengumpulan data. Yang pertama, pengukuran pada variabel prestasi belajar 5 orang siswa. Jadi datanya ini dikumpulkan dengan cara meminta 5 orang siswa tadi mengerjakan 10 butir soal tes. Kemudian didapat ini hasilnya. Jawaban dari 5 orang siswa sudah terlihat. Bagian atas ini butir soal, artinya butir soalnya ada 10 soal, kemudian siswanya ada 5. Jangan lupa kuncinya juga harus dibuat. Sudah dapat datanya, kemudian kita bisa menghitung data prestasi belajarnya. Ini menggunakan yang tadi ya. Ketika jawabannya benar, dapat skor 1, ketika salah, dapat skor 0. Jadi kita lihat di tabel sebelahnya. Siswa yang pertama, di soal nomor 1, dia dapat skor 1, berarti jawabannya benar. Kemudian, di soal nomor 3, skornya 0, berarti jawabannya salah. Seperti itu. Dan, dapat dijumlahkan ini, total jawaban benarnya adalah 7. Kemudian bisa dilihat lagi di siswa nomor 2. Di soal nomor pertama, soal nomor 1, skornya 0, berarti jawabannya salah. Soal nomor 2 skornya 0 juga, berarti salah juga. Soal nomor 3 jawabannya 0, berarti jawabannya juga salah. Nomor 4 skornya 1, berarti jawabannya benar. Kemudian dijumlahkan, maka ketemu total jawaban benar siswa nomor 2 adalah 3. Begitu seterusnya sampai siswa yang nomor 5. Dengan demikian kita dapat tahu nilai atau prestasi belajar 5 orang siswa tadi. Kemudian pengukuran yang berikutnya adalah variabel sikap terhadap sekolah. Masih dengan subjek penelitian yang sama, 5 orang siswa tadi, tetapi dengan instrumen yang berbeda. Kalau tadi prestasi belajar mengukurnya dengan tes, maka yang ini ingin mengetahui sikap terhadap sekolah, maka instrumennya juga berupa instrumen sikap terhadap sekolah. Biasanya instrumennya ini berbentuk kuesioner. Kita lihat ya, ini kuesionernya tidak ditampilkan di sini, tetapi langsung ke hasilnya. Ada 5 orang siswa, kemudian ada nomor butir instrumennya. Siswa yang pertama, di butir instrumen yang pertama, dia menyatakan SS. SS ini sangat setuju. Kemudian di butir instrumen yang kedua, TS, artinya tidak setuju. Di butir yang ketiga, TS juga. Yang keempat, SS, sangat setuju. Di butir kelima, setuju. Dan di butir keenam, TS atau tidak setuju. Sampai siswa nomor 5.
Jangan lupa dibuat aturan scoringnya, di mana untuk sikap ada positif dan negatif ya. Dan diurutkan saja ini jawabannya ada SS, S, TB, TS, STS. Ini ada keterangannya. SS itu sangat setuju, S itu setuju, TB tidak berpendapat atau netral. Kemudian TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Kalau bentuk skala Likert-nya ada 5 seperti ini, biasanya orang cenderung mengisi yang tidak berpendapat. Jadi saran ibu lebih baik ketika kalian menggunakan skala Likert, gunakanlah 4 tingkatan saja. Jadi jelas, sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kalau seperti ini kan, siswa bisa memilih netral atau tidak berpendapat, seperti itu. Oke, kita sudah punya aturan scoringnya, kemudian kita juga udah punya data jawaban dari siswanya. Langsung kita angkakan, kita konversi dalam bentuk angka supaya bisa dihitung ya, jadi bisa dikonversi. Kita lihat ternyata siswa nomor 1 jumlah total jawabannya adalah 20. Dari mana dapatnya? Kita lihat ya. Di sini SS, jawaban siswa nomor 1 pada butir instrumen yang pertama SS. Kita lihat SS skornya berapa? Skornya adalah 4. Kemudian TS. TS kita lihat skornya ada berapa? Ada 3. Lalu butir soal nomor 5. Kodenya S, setuju. Berarti kita lihat skornya kalau setuju itu ada berapa? Ada 3. Gitu seterusnya sampai siswa yang nomor 5. Dan kemudian dilakukan penjumlahan. Terlihat jumlah total skornya ada 20, 4, 15, 15, dan ada 6. Kita sudah mendapatkan data sikap siswa terhadap sekolah dan juga prestasi belajar siswa, maka selanjutnya kita akan melakukan penyajian data dalam bentuk tabel. Di sini kita sajikan dalam bentuk tabel saja. Ada siswa, kemudian data variabel X atau sikap terhadap sekolah, dan juga data variabel Y atau prestasi belajar. Kalau sudah disajikan dalam bentuk seperti ini, baru kita bisa lebih mudah melakukan pengujian hubungan. Beberapa macam instrumen pengumpulan data penelitian, ada lembar observasi, bentuknya berupa daftar cek atau checklist, kemudian ada pedoman wawancara, ada interview guide, kemudian ada lembar kuesioner, lembar dokumentasi, dan juga soal. Instrumen penelitian ini tergantung data penelitian yang akan diambil itu apa, jadi disesuaikan aja. Ini adalah contoh instrumen penelitian lembar observasi guru. Kemudian yang sebelah kanan adalah contoh instrumen berupa pedoman wawancara. Yang di sebelah kiri ini adalah lembar instrumen angket. Kemudian yang sebelah kanan ini lembar instrumen dokumentasi. Ada kriterianya ya. Lengkapannya ada itu jika apa, tidak jika apa, seperti itu. Jadi harus ada rubrik penilaiannya atau aturan scoringnya. Kalau yang ini jelas, lembar instrumen tes, karena berupa soal tes. Ini pasti digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa. Pengumpulan data dalam penelitian biologi ada 2 macam, pengumpulan data kuantitatif dan juga pengumpulan data kualitatif. Pengumpulan data kuantitatif contohnya dengan melakukan pengukuran diameter pohon, tinggi pohon, panjang ikan, jarak antar pohon. Kemudian untuk penelitian kualitatifnya bisa melakukan wawancara untuk kajian etnobotani, kemudian melakukan pengamatan untuk kajian morfologi. Beberapa contoh instrumen atau alat pengumpulan data dalam penelitian biologi ini yang pertama ada meteran. Meteran atau roll meter ini digunakan untuk mengukur jarak, baik jarak antar pohon ataupun diameter pohon. Kemudian ada loop. Loop ini gunanya untuk mengamati benda yang kecil menjadi terlihat lebih besar dengan menggunakan kaca pembesar atau loop. Kemudian ada anemometer. Anemometer ini digunakan untuk mengukur kecepatan angin. Lalu ada soil tester. Soil tester ini ada 2 fungsi. Yang pertama digunakan untuk mengukur pH tanah dan yang kedua digunakan untuk mengukur kelembapan tanah. Dan ada mikroskop untuk mengamati benda-benda atau jasa teknik yang
tidak terlihat dengan mata telanjang, harus menggunakan mikroskop seperti bakteri dan lain-lain. Ini hanya beberapa ya, masih banyak lagi alat-alat yang digunakan dalam penelitian biologi. Sebelah kiri merupakan contoh instrumen pengamatan morfologi tumbuhan. Jadi ada banyak yang dilihat, yang diamati dari aspek habitus, periodisitas, sifat akar, sifat batang, percabangan, sifat daun, dan lain-lainnya. Kemudian yang sebelah kanannya adalah contoh instrumen penelitian untuk survei etnobotani. Ini dengan melakukan wawancara ya. Ini saya ambil dari proposal skripsi mahasiswa bimbingan saya. Jadi ketika kita ingin mengkaji etnobotani tentang suatu tumbuhan, maka harus tahu kajiannya apa aja, nama daerahnya apa, artinya apa, dan lain-lain. Ini contoh instrumennya. Oke, selanjutnya tugas individu. Tugas individu ini diberikan dengan tujuan kalian bisa mencari contoh instrumen atau alat pengumpulan data yang ada di skripsi, tesis, ataupun disertasi. Agar kalian tahu bentuk instrumen itu apa aja selain dari yang saya contohkan tadi. Jadi supaya ada bayangan nanti ketika mau penelitian, nanti data apa yang mau diambil ya, instrumennya nanti bentuknya seperti apa. Itu tujuannya. Jadi jangan lupa dikerjakan, dikumpul di Google Classroom, jangan sampai terlambat. Oke, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih untuk atensinya. Selamat melanjutkan aktivitas. Stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi.